Ya, kita buka Yesaya 45. Ingat tadi temanya mencari Tuhan tidak sia-sia. Saya cuma mau kasih tahu sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adik-adik, kalau punya pensil atau bolpen atau kertas, dicatat. Ketika kita mencatat, sampai di rumah nanti malam kita bisa buka-buka, atau misalnya waktunya lagi senggang, buka. Perhatikan itu firman. Karena biasanya kalau kita cuma dengar, akhirnya kita tutup, sampai di rumah kita tidak lagi tahu. Ya, kita mau simpan di sini, masuk di sini, kita jadi pelakunya. Amin. Coba katakan dulu. Masuk di sini, masuk di hati, menjadi pelaku firman. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Saya 18, nanti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan 19. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. 19. Tidak pernah berkata dengan sendiri, ada Tuhan kami yang tetap, tidak pernah menyuruh keturunan Yakub untuk mencarikanku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata, selalu menyatakan apa yang khusus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sini dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Benar? Benar, saudara? Tuhan kita cuma satu, adalah Tuhan Yesus yang membentuk bumi ini dan juga membentuk kita, saudara. Jadi kita harus punya iman. Nah, saudara, yang harus kita pahami dan teladani dalam firman ini, yang pertama, saudara, tadi di sini akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, Tuhan katakan. Ya, ia membentuk bumi ini, dunia ini untuk diisi, bukan untuk kosong, saudara. Maka semua kita jadi. Amin. Coba kita buka lagi. Yang pertama adalah apa ya? Saudara, maunya sih saya nemenin saya berdiri. Saya usianya, coba saudara berapa saya? Saya cucunya 6, mau 7. Ya, cucu saya mau 7. Jadi kalau berdiri itu wah. Ya, 2 jam saya sanggup, saudara. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam hidup saya. Amin. Nah, di sini akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang harus kita pahami dan teladani, yang pertama adalah Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, selamanya. Amin. Coba katakan, dulu, sekarang, selamanya, Yesus tetap sama. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, di sini saya mau katakan kepada saudara, apa yang dikatakan Yesus itu dulu, sekarang, dan selamanya itu sama. Saudara tahu, Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini untuk menjadi manusia. Itu kita harus ingat, saudara. Jadi kalau ada Bapak di sini jemaatnya, kalau ada yang mutung ya, kalau Jawa itu mutung katanya, yang ngambek ya. Katakan bahwa Yesus yang menciptakan kita, menciptakan bumi. Kenapa kita mesti marah sama dia? Amin. Rugi loh, bilang sama sebelahnya, kasihan deh kalau musuhan sama Tuhan Yesus. Bilang sama yang sebelahnya, ayo lihat matanya, kasihan deh. Ya, kalau sudah ngambek sama Tuhan tuh kasihan, saudara. Amin. Jadi aturan pergumulan kita akan selesai hari ini atau besok, mundur lagi. Karena apa? Musuhan sama Tuhan. Tapi di sini jemaatnya wow luar biasa. Coba dong tos ke sebelahnya, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Amin. Nah, saudara, di sini manusia itu diciptakan menurut gambar diciptakan Tuhan.
Ya, nanti di rumah boleh baca Kejadian 1 ayat 27, dicatat bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dengan Tuhan. Tapi yang saya mau bicarakan hari ini bahwa kalau kita diciptakan segambar dengan Dia, amin. Ada yang tidur? Enggak ya, di sini haus, lapar. Saya percaya pergumulan saudara hari ini Tuhan jawab. Amin. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah kita sudah seperti Yesus? Saudara, yang saya mau tanya, bukan kita mau jadi Tuhan Yesus, tidak, tapi seperti Dia. Bukan kita jadi Tuhan Yesus ya, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Ada? Kita semua mau seperti Yesus, benar nggak? Kalau saudara ada di sini, saya percaya saudara semua mau seperti Yesus. Ingat pujiannya? Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar? Benar nggak? Benar. Loh, yang nyanyi ku mau sepertimu, Yesus. Benar nggak saudara? Benar apa benar? Ketika saudara katakan benar, yang saya mau katakan kita harus punya buah-buah roh. Amin. Kita harus punya kasih. Kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa mengasihi. Tuhan bilang kasih itu tidak pura-pura. Betul? Jadi ingat saudara, kita ini segambar dengan Allah. Jadi nanti hari ini saya percaya Tuhan akan jamah, Tuhan akan rubah saudara. Amin. Saya setiap hari bilang, Tuhan rubah aku Tuhan, bentuk aku seperti Engkau. Aku minta mujizat-Mu Tuhan. Amin. Tiba-tiba saudara, anak rohani saya telepon nangis-nangis. Dia panggil saya tante, tolong saya, tante saya stres. Loh, kenapa stres? Baru kemarin kita doa sama-sama. Stres tante, undangan-undangan nikah saya hari ini selesai tapi salah semuanya cetaknya. Terus kenapa kok stres? Ya bagaimana tante, semua udah saya bayar dan orangnya yang mencetak bilang tidak mau lagi cetak ulang. Mau tapi harus bayar. Tante, saya gak punya uang lagi tante, hari sudah dekat, gimana tante? Saya stres. Saya katakan satu, apakah ada sukacita? Ada sukacita? Kalau mau nikah undangannya salah, ada sukacita? Nggak ada. Padahal Tuhan bilang bersukacitalah bersama aku, betul Pak? Bersukacitalah bersama aku, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 kalau nggak salah. Dan saya cuma katakan, buka hatimu, berdoa, masuk ke kamar, kamu bilang, hai jiwaku, aku memuji-Mu Tuhan. Buat aku sukacita, aku percaya dari belas kasih Tuhan. Tukang yang mencetak undangan itu akan buat kembali dan tidak bayar. Karena salahnya dari si orang itu, bukan dari kami. Saudara, ini hanya apa? Hanya hati yang punya buat undangan ini marah. Dan dia kecewa, mungkin dia sendiri salah, tapi dia mau benar, dia mau dibayar lagi. Tetapi dengan doa, saya bilang kamu berdoa, gak perlu nangis, gak perlu marah-marah, masuk kamar doa, ucap syukur sama Tuhan. Dan dia katakan, yes, aku mau seperti apa yang tadi tante katakan. Saya mau baca firman tante, yes, saya juga doa buat kamu. Dan malam jam 10 kita berdoa kemarin sama-sama. Kita ada doa pujian penyembahan dari jam 10 sampai jam 1 malam. Karena katakan Tuhan, kita berdoa sepakat.
Saya Pak Eri dengan tim doa semua katakan kita sepakat bahwa Nia yang mau menikah, belas kasih Tuhan turun supaya tukang itu mencetak kembali tidak bayar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan besoknya saudara, jam 2 siang, dia telepon saya, dia menangis, "Tante, terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih, terutama kepada Tuhan Yesus terima kasih. Abang yang mencetak itu katakan saya akan cetak ulang kembali." Amin. Siapa yang gerakan saudara? Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Sepertinya kalau orang dunia bilang itu suatu kebetulan. Betul? Saya tidak mau dengar suatu kebetulan. Di dalam Tuhan tidak ada satu kebetulan. Kalau hari ini saudara, di dalam hati saudara atau di dalam pergumulan saudara, katakan sama Tuhan, belas kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ubah, Tuhan jawab. Amin. Kita harus punya iman saudara. Itu adalah dengan doa. Dan saudara, saya tanggal 5 harus ke Bontang. Tapi pendetanya bilang di sana jemaatnya jemaat susah. Tapi ribuan jemaat. Gerejanya yang Bapak pendeta ini, mungkin saudara nanti buka YouTube ya, Bapak Samuel Irwan, pendeta air mata. Tanpa air mata. Nanti juga Pak ya, kalau saya boleh bawa ke sini saya bawa ya Pak ya. Nanti buka di YouTube, Bapak pendeta Samuel Irwan, yaitu dia pendeta tanpa air mata. Waktu dia nazar sama Tuhan, dia mau bekerja di ladangnya Tuhan, tetapi karena daging ingin kaya, dia keluar dari pelayanan. Akhirnya saudara, dia sakit batuk, pilek, panas, dan dibakar semua tubuhnya. Sampai ginjalnya, dalamnya, luarnya semua terbakar habis. Tapi satu nama, Yesus Juru Selamat. Istrinya datang, istrinya katakan, "Papa nazar apa sama Tuhan?" Dan dia katakan, "Aku nazar mau menjadi pelayan Tuhan. Tapi karena aku kawin dengan ibu, jadi aku kepingin kaya, aku keluar dari Tuhan." Terus istrinya menangis, "Saya tidak perlu kekayaan. Minta ampun sama Tuhan atas nazarmu." Ketika dia minta ampun saudara, dan dia bernazar, dia kembali lagi, "Aku minta ampun Tuhan." Dan apa yang terjadi saudara? Sembuh ketika itu total. Saudara boleh lihat nanti di YouTube. Amin. Amin. Sembuh total. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan sekarang dia melayani saudara kemana-mana. Ya, dari Bontang, Kalimantan. Dari Kalimantan masih 5 jam, 6 jam naik kendaraan saudara. Jadi kita kalau naik pesawat itu turunnya di Kalimantan. Kemarin kita bersama-sama dan saya katakan, "Pak, kapan Pak saya mau ke Bontang? Kamu mau bulan Juni ya?" "Yes, mau." Dan saya pulang berdoa saudara, "Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mau berangkat ke Bontang, Tuhan siapkan semuanya." Karena tiketnya 2 juta pulang pergi 1 orang, berdua 4 juta. Dan kami juga masih naik taksi ke 4-5 jam masuk ke Bontang. Saudara, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat pujiannya? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya. Boleh angkat pujian ini, boleh satu. Ternyata bagi